Bab 17. Tembak dia lagi. Banyak orang bergumul dengan apa yang saya ajarkan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana saya bisa percaya? Ada rasa nyeri di tubuh saya sekarang, tapi kau mengatakan kepada saya untuk percaya bahwa saya sudah sembuh tanpa bukti fisik apapun. Dan ada orang lainnya juga menjawab, oh saya mengerti, kau mengatakan untuk bertindak seakan-akan demikian padahal sebenarnya tidak, dan kemudian itu akan terjadi. Bukan seperti itu yang saya ajarkan, bukan itu maksud saya. Saya tidak mendorong Anda masuk ke dalam semacam permainan pikiran, berusaha percaya bahwa sesuatu itu nyata padahal sebenarnya tidak demikian supaya itu menjadi nyata. Saya menantang Anda untuk melihat melampaui sekadar dunia natural. Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Ketika ia bertindak, ia melakukannya di alam roh. Ketika Anda meminta kesembuhan, Allah memberikannya kepada Anda dalam bentuk rohani di dalam roh Anda. Begitu Anda percaya kepadanya. Sebagai orang percaya perjanjian baru, Anda sudah memiliki kebaikan, pengurapan, dan kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian yang hidup juga di dalam Anda. Begitu Anda percaya, Tuhan melepaskan kuasa itu di dalam roh Anda. Jadi Anda benar-benar menerima Tuhan melakukan semua yang Ia akan lakukan mengenai mujizat Anda begitu Anda berdoa. Ia memberikan perintah dan melepaskan kuasanya, dan itu sudah jadi. Tapi saya membutuhkannya di sini, di dalam tubuh saya. Iman adalah jembatan dari alam roh ke alam jasmani. Beginilah apa yang sudah terjadi di alam roh dipindahkan ke alam jasmani. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti fisik yang berwujud dari apa yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Hanya karena sesuatu ada dalam alam yang tak kelihatan, tidak berarti sesuatu itu tidak ada. Jika Anda berpikir dunia jasmani, apa yang bisa Anda lihat, rasa, dengar, cium, dan raba adalah satu-satunya dunia yang nyata, maka Anda akan membantah. Saya sakit, jadi saya tidak peduli apa yang kau katakan. Saya akan menjadi pembohong jika mengakui Tuhan sudah menyembuhkan saya, sementara saya mulai merasa sakit dan memiliki ruam, tumor, atau apapun lainnya ini. Kau hanyalah salah seorang dari mereka yang berpendapat. Sebutkan saja dan klaim kebenarannya. Tapi kebenarannya, alam roh itu benar-benar nyata. Dan diri Anda yang rohani benar-benar ada. Keluarkanlah. Alam roh adalah kekuatan induk. Dalam kurung Kolose 1 ayat 6, Ibrani 11 ayat 3. Dunia ini menciptakan semua yang Anda lihat dan akan tetap ada lama sesudah dunia yang kelihatan ini lenyap. Dalam kurung 2 Korintus 4 ayat 18. Tidak salah untuk mengakui bahwa ada hal-hal di luar apa yang bisa dideteksi dengan panca indera kita. Ada sinyal radio dan televisi di tempat Anda berada sekarang. Anda tidak bisa melihatnya, tapi sinyal itu ada. Dengan bantuan alat penerima, Anda bisa membuktikannya. Mengatakan sinyal itu tidak ada di sini karena saya tidak melihat atau merasakannya, hanya berarti Anda kurang cerdas. Sinyal itu ada, tapi Anda tidak mengetahuinya. Jadi ada wujud rohani, malaikat, roh jahat, dan Roh Kudus di tempat Anda berada sekarang. Ada realita di dalam diri Anda, yaitu roh Anda, yang Anda tidak bisa berhubungan dengannya melalui panca indera Anda. Anda harus percaya firman Tuhan yang mengatakan, ketika kamu berdoa, kamu menerima. Jika Anda mulai merasakan di dalam tubuh Anda atau memandang ke dalam cermin untuk melihat, apakah ini benar-benar terjadi? Maka Anda akan kehilangannya. Kesembuhan Anda datang di alam roh. Bagaimana ini pindah dari yang supernatural ke yang natural? Dengan percaya saja. Nyatakan dengan iman. Meskipun saya tidak bisa melihatnya,
Saya tahu firman Tuhan mengatakan bahwa ketika saya berdoa, percaya saja saya sudah menerima jawabannya sekarang, dan itu akan terwujud. Markus 11 ayat 24. Jadi saya percaya Tuhan sudah melakukannya. Di alam roh ada aktivitas dan kuasa yang luar biasa yang dilepaskan. Kebaikan Tuhan mengalir melalui saya sekarang. Saya belum melihatnya, tapi saya tahu itu ada di sana. Kemudian, jadikan jawaban Anda terwujud dengan menerapkan hukum-hukum ini. Mulailah berkata kepada segala sesuatu dan perintahkan mereka untuk bekerja. Ketika kaki Jamie terluka, kami percaya Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepadanya lama sebelum ia bahkan tertimpa kursi itu. Kami memuji Tuhan bahwa ini sudah diselesaikan dengan berkata, "Terima kasih Bapa, Kau sudah melakukannya. Sekarang kesembuhan itu adalah milik kami." Kakinya masih kelihatan buruk. Jadi saya berpaling kepada kakinya dan memerintahkan, "Kaki, aku berkata kepadamu di dalam nama Yesus." Saya mengucapkan kesembuhan yang sudah diterima Jamie di dalam rohnya. Ini sama seperti merasa haus dan berdiri di sebelah sumur. Semua air yang Anda butuhkan sudah ada di bawah sana, tapi Anda bisa mati kehausan jika Anda tidak tahu bagaimana memasukkan ember dan mengeluarkannya. Ada hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk mengeluarkan kuasa supernatural dari Tuhan yang sudah ada di dalam sumur rohani di dalam diri Anda. Berkata kepada pohon. Gunakan perkataan Anda untuk memperkatakan kehidupan, bukan kematian. Amsal 18 ayat 21. Arahkan kata-kata itu secara khusus kepada masalah Anda. Markus 11 ayat 23. Yesus sendiri menjawab kepada pohon ara tersebut. Markus 11 ayat 14. Jika rekening Anda selalu kosong, berbicaralah kepadanya. Jika setiap kali Anda mengambilnya, Anda mendengar firman Tuhan tidak berhasil, kau tidak akan pernah memiliki cukup, maka tataplah rekening itu dan katakan, "Saya perintahkan rekening kosong ini keluar dan rekening saya penuh di dalam nama Yesus." Anda perlu berkata-kata kepada dompet Anda, investasi Anda, dan sebagainya. Saya berbicara kepada pohon-pohon saya. Kami tinggal di iklim yang setengah asam dan properti kami seperti sebuah hutan. Saya mengutip ayat-ayat untuknya mengenai bagaimana Tuhan membuat air mengalir di gunung-gunung. Setiap kali saya melihat kutu dari jenis yang salah, saya mengutuki kutu itu dan memberkati pohonnya. Ada barisan pohon mati tepat di seberang garis properti kami, tapi semua pohon saya tampak bagus. Orang-orang pikir ini aneh, tapi ini berhasil. Tuhan mengajarkan saya untuk berkata-kata kepada pohon-pohon dulu pada waktu saya masih miskin. Ketika saya dan Jamie sedang berjuang bersama, ada masa-masa di mana ibu saya lah yang membuat kami tetap hidup. Saya tidak yakin apakah ia mengetahuinya atau tidak, tapi terkadang makanan yang ia berikan kepada kami adalah makanan yang kami makan dalam 1 atau 2 minggu. Kami tidak pernah mengatakan kepadanya kalau kami memerlukan apapun, tetapi ia akan memberi makan kami setiap kali kami datang berkunjung. Dan saya membalasnya dengan memotong rumputnya di halaman rumah. Keluarga kami memiliki 23 pohon pekan sejenis kacang mede. Ketika ayah saya masih hidup, ia mengurus pohon-pohon itu dengan memupuk dan menyirami. Pohon-pohon ini menghasilkan 300 hingga 400 pon kacang setiap tahun. Setelah ayah meninggal, kami membiarkan pohon-pohon itu begitu saja. Akhirnya hama menyerang begitu hebat selama 1 tahun, sehingga seluruh pohon hanya menghasilkan 50 pon kacang. Selama tahun berikutnya, saya memberkati pohon-pohon itu. Setiap kali saya memotong rumput, sementara saya berjalan mengelilingi pohon-pohon itu dengan alat memotong rumput, saya menumpangkan satu tangan di pohon dan berkata, "Hama, saya mengutukmu di dalam nama Yesus dan memerintahkanmu mati.
Pohon kau diberkati, aku perintahkan kau berbuah dan menghasilkan. Tahun itu kami panen lebih dari 500 pon kacang. Bagaimana kerajaan bekerja? Berkatalah kepada tubuh Anda, maka tubuh Anda akan meresponi Anda. Para ilmuwan menemukan bahwa suatu bagian dari otak diaktifkan oleh suara. Jika Anda mengatakan, "Saya lelah," mereka menemukan bahwa otak Anda akan mendengarnya dan mengatakan kepada tubuh Anda untuk bersiap-siap beristirahat. Anda akan menjadi lebih lelah ketika Anda berkata lelah. Jika Anda berkata, "Wah, saya merasa enak," bagian otak yang sama itu akan mulai mengirimkan hormon endorfin melalui tubuh Anda untuk membuat Anda bersemangat. Komunitas ilmuwan sekarang benar-benar menemukan apa yang telah Tuhan katakan selama ini. Tubuh Anda memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa nyeri. Obat tidak benar-benar meredakannya, tapi hanya merangsang tubuh Anda untuk menghasilkan hormon endorfin. Endorfinlah yang menghilangkan nyeri Anda. Bahkan sekarang tersedia teknologi bagi orang yang menderita nyeri kronis yang mengirimkan kejutan listrik ke bagian otak Anda yang menghasilkan endorfin. Cara ini menghilangkan nyeri 10 kali lebih baik daripada morfin. Kekuatan ekstra bagi atlet sebenarnya adalah endorfin Anda yang mengusir nyeri dan keletihan Anda. Gunakan perkataan Anda untuk memerintahkan nyeri keluar. Anda berbicara kepada tubuh Anda dan membuat tubuh Anda pulih. Saya telah memerintahkan sakit gigi untuk keluar dan penglihatan saya untuk bekerja. Setelah kami memperkatakannya, nyeri di seluruh tangan sahabat saya lenyap. Jangan langsung meminum pil begitu saja, tetapi berkata-katalah dulu kepada tubuh Anda. Beginilah cara kerajaan bekerja. Kita sudah membuatnya terlalu sukar dengan berdoa, "Oh Tuhan, inilah kebutuhan saya. Kalau Kau mengasihi saya, lakukanlah sesuatu." Ketika tidak terjadi apa-apa, kita menjadi kepahitan kepada Tuhan dan bertanya-tanya, "Mengapa Kau tidak melakukan apapun?" Tuhan telah memberi kuasa kepada Anda, tapi Anda tidak tahu cara menggunakannya. Pengurapannya sudah ada di dalam Anda untuk menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Jika Anda belum melihatnya terwujud, bukan alat pemberi milik Tuhan yang rusak, tapi alat penerima Anda yang perlu dihidupkan dan disetel. Masuklah ke dalam firman dan kemudian pakailah firman untuk berkata-kata kepada gunung Anda. Iman dapat dilihat. Memandang semua ini dari sudut pandang yang objektif, saya tidak menghasilkan banyak waktu dengan meminta-minta berbagai hal. 90% dari doa saya dihabiskan dengan mengasihi Tuhan. Ia terus menjaga saya dalam damai sejahtera yang sempurna, karena pikiran saya tetap di dalam Dia. Yesaya 26 ayat 3. Ketika saya mendengar laporan buruk mengenai kontrak bangunan kami yang gagal, itu bukan perkara besar. Saya sudah bersekutu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Betapapun pentingnya gedung ini, saya tahu itu tidak kekal. Selain itu, saya memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan malam itu daripada khawatir. Jadi saya naik ke ranjang dan tidur. Saya bahkan tidak pernah mendoakan hal itu, tapi situasinya beres dengan sendirinya dan berlangsung baik-baik saja. Ketika mengasihi dan menyembah Tuhan menjadi prioritas utama Anda akan mendapati bahwa Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu mendoakan segala sesuatunya. Namun ketika Anda memang perlu mendoakan sesuatu yang penting, mulailah dengan memuji, memuliakan, dan bersyukur kepadanya. Katakan, "Bapa, saya berterima kasih karena Kau sudah mengurus ini sebelum saya mengalaminya. Terima kasih karena oleh bilur-bilur-Mu saya sudah disembuhkan." Kolose 2 ayat 7 menyatakan bahwa iman kita menjadi kuat dengan ucapan syukur. Teruslah memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang dikatakan firman sudah terjadi di alam roh sampai Anda tahu Anda tidak takut atau khawatir lagi.
dan iman Anda sudah dibangkitkan di dalam diri Anda. Iman bisa dirasakan. Saya tahu kapan saya beriman. Pertama kali saya mengatakan, saya tahu saya bekerja dalam iman dan saya bisa membangkitkan orang mati. Adalah tahun 1976. Di dalam hati saya mengetahuinya, meskipun saya tidak selalu berjalan di dalam alam itu. Saya tahu bagaimana sampai di sana. Saya mulai memuji dan bersyukur kepada Tuhan sampai iman saya dibangkitkan. Jika Anda masih takut, jangan mendoakan apapun. Sama seperti Anda tidak menarik pemicu pada senapan sebelum dibidik dan diisi. Demikian juga Anda tidak boleh menaikkan doa Anda sebelum Anda tahu Anda memiliki iman. Mendekatlah kepada Tuhan dan atasi ketakutan itu. Pujilah Dia karena kasih-Nya yang luar biasa, sampai seluruh ketakutan Anda hilang. Dalam kurung 1 Yohanes 4 ayat 18. Begitu Anda menyingkirkan ketakutan itu dan tahu Anda ada di dalam iman, kembalilah dan lakukan apa yang perlu Anda lakukan untuk mendoakan situasinya. Tapi jangan mengucapkan kata-kata dalam ketakutan. Jangan ucapkan kata-kata dengan berharap saja. Berharap dan berusaha bukanlah iman. Iman yang sejati harus ada untuk memberikan dasar bagi harapan Anda. Begitu saya mengetahui iman saya dibangkitkan dan saya benar-benar percaya ini sudah dilakukan di dalam alam roh, saya memakai iman itu dan berkata kepada kebutuhan apapun yang perlu dikatakan kepadanya. Entah tubuh saya, keuangan saya, roh jahat, dan sebagainya. Kemudian saya memakai pujian untuk membungkam musuh. Manfaatkanlah semua yang Tuhan pernah perlihatkan kepada saya. Saya terus menyerang iblis sampai saya melihat hasil. Saya terus berdoa seperti ini mengenai sesuatu bukan karena saya tidak percaya. Saya percaya Tuhan sudah melakukannya begitu saya meminta. Saya menerima jawabannya ketika saya berdoa. Tapi saya tidak mau membiarkan jawaban itu tinggal di dalam alam roh sana. Saya membuatnya terwujud di dunia nyata di mana saya membutuhkannya. Teruslah berdoa sampai terwujud. Ketika saya melayani kesembuhan untuk seseorang, saya akan berdoa untuk mereka 2, 3, 4 kali atau lebih. Saya tidak peduli. Saya bersedia mendoakan mereka sampai seluruh rambut di kepala mereka rontok karena tumpangan tangan saya. Namun saya tidak akan kembali kepada Tuhan dan berkata, "Bapa, ini tidak berhasil pada kesempatan pertama. Izinkanlah berhasil sekarang, tolonglah." Oh tidak, saya percaya ini terjadi karena Tuhan setia. Ia sudah memberi, tapi ada sesuatu yang salah dengan alat penerima kita. Jadi saya mengusahakannya. Jika iblis menghalangi 1 dosis Roh Kudus, saya akan menembaknya lagi. Sama seperti yang dilakukan Yesus dengan orang buta di Betsaida. Markus 8 ayat 22-26. Saya terus berdoa sampai saya melihat jawabannya terwujud. Anda perlu mendapatkan sikap ini, bahwa Tuhan setia dan Ia sudah memenuhi kebutuhan Anda bahkan sebelum Anda memiliki kebutuhan itu. Keberanian, keyakinan, dan iman akan bertambah di dalam hati Anda ketika Anda menyadari bahwa persediaan Tuhan selalu lebih besar daripada kebutuhan Anda. Terkadang saya berdoa untuk keuntungan orang lain seperti untuk saya. Saya biasanya siap untuk melakukan, tapi mereka tidak selalu siap saat itu. Sewaktu melayani seorang wanita penderita AIDS baru-baru ini, saya sadar saat saya berbicara dengannya bahwa ia masih memiliki ketakutan tentang hal ini. Jadi saya mulai berdoa, "Bapa, kami bersyukur karena Kau ditinggikan di atas segala nama. AIDS hanya sebuah nama. AIDS Kau tunduk di bawah nama Yesus." Saat itu saya merasakan imannya bangkit, jadi saya melanjutkan. "AIDS, Kau hanya pecundang, Kau tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kekuatan, dan tidak memiliki kendali." Dengan cara ini, baik iman saya maupun iman orang yang saya doakan dikuatkan. Kemudian dengan berkata-kata kepada situasinya dan melepaskan kuasa Tuhan, saya melihat ribuan manifestasi seketika.
Seorang wanita lain didoakan untuk kedua kakinya yang bengkak. Satu kembali normal, tapi yang satu lagi tetap bengkak. Sebagian orang bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak menyembuhkan keduanya? Tuhan sudah menyembuhkan keduanya. Hanya saja wanita ini menerima kesembuhan satu kaki saja. Lalu, apa yang harus dilakukan? Teruslah berdoa sampai kesembuhan kaki yang satu lagi terwujud. Jika Anda bisa menggeser iblis 1 inci, maka Anda bisa memindahkannya sejauh 1 mil. Inci demi inci jika memang harus demikian. Hasil Anda akan membaik. Orang-orang berpikir Tuhan menyembuhkan dengan cara yang misterius. Jika Ia mau seseorang disembuhkan, boom, mereka sembuh. Jika ada penundaan atau masalah, atau jika mereka harus bertahan dalam iman dengan berkata dan menghardik sesuatu, mereka bertanya-tanya dalam hati, mengapa ini tidak berhasil? Tuhan memakai orang-orang yang tidak sempurna. Kita semua akan melihat manifestasi yang lebih besar dan lebih cepat jika kita tidak penuh dengan ketidakpercayaan. Adalah suatu keajaiban jika kita melihat sesuatu terjadi sementara pikiran kita penuh dengan pembunuhan, perzinahan, dan homoseksual untuk hiburan, sementara mendengarkan berita buruk setiap hari. Kita dibanjiri dengan ketidakpercayaan. Karena Yesus harus memakai bejana yang tidak sempurna seperti Anda dan saya, terkadang kuasanya tidak cepat bermanifestasi. Setiap kita memiliki sejumlah ketidakpercayaan dan sampah lain yang belum diatasi. Jangan biarkan itu menghentikan Anda melakukannya. Daya konduksi Anda untuk kuasa Allah seringkali meningkat lewat penggunaan. Jangan menyerah begitu saja jika Anda mencoba beberapa kali namun belum melihat hasil-hasil yang Anda inginkan. Bahkan Yesus dibatasi dalam apa yang Ia bisa lakukan di tempat asalnya sendiri oleh karena ketidakpercayaan mereka. Matius 13. Tetaplah melakukannya. Saat Anda mulai mengerti, percaya, dan melakukan beberapa hal, hasil-hasil Anda akan sangat meningkat. Bab 18. Mintalah dan terimalah. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 9. Jika Anda mau percaya Lukas 11 ayat 9, maka segalanya akan baik-baik saja. Namun banyak orang tidak bisa percaya, karena ada suatu masa dalam hidup mereka ketika mereka meminta sesuatu kepada Tuhan dan tidak melihat permintaan mereka terwujud. Akibat pengalaman negatif itu mereka berpikir tidak mungkin sesederhana dan selangsung itu. Banyak sekali yang rajin ke gereja hari ini terdiri dari orang-orang yang memiliki dalih mengapa janji Tuhan tidak berhasil. Ini adalah agamawi. Ini adalah alasan mengapa Anda gagal, depresi, sakit, atau miskin, dan bagaimana Tuhan memaksudkannya untuk semacam tujuan penebusan di dalam hidup Anda. Itu sama sekali tidak akurat. Kita muncul dengan berbagai macam dalih alasan mengapa firman Tuhan tidak berhasil untuk semua dengan mengatakan, oh ya, jika kau meminta kau memang menerima, namun Tuhan terkadang menjawab tidak, itu bukan untuk semua orang. Misalkan saja baptisan Roh Kudus. Banyak orang yang mengakui keberadaannya hari ini juga akan berbalik dan menganggapnya bukan untuk semua orang. Mereka akan menyalahgunakan 1 Korintus 12 ayat 30. Apakah semua berkata-kata dalam bahasa roh? Tanpa menyadari bahwa ayat ini membicarakan karunia umum berbicara dalam bahasa roh di dalam ibadah gereja. Tidak semua orang memiliki karunia khusus itu, tapi semua orang yang lahir baru yang dibaptis Roh Kudus bisa dan harus berbicara dengan bahasa roh. Dalam kurung, untuk informasi tambahan mengenai topik ini, lihat ajaran yang berjudul Roh Kudus. Ketika saya pertama kali berbalik kepada Yesus dan mulai dalam pelayanan,
Ada banyak sekali denominasi yang percaya mujizat sudah berlalu sejak gereja mula-mula. Siapapun yang mengajarkan apapun tentang manifestasi supernatural jenis apapun yang terjadi sekarang ini berasal dari iblis. Namun gerakan karismatik begitu membantah dan menolak berbagai asumsi yang keliru ini, sehingga yang ada sekarang ini hanyalah kelompok kecil orang inti yang berpegang pada prinsip itu. Gagasan yang lazim di dalam tubuh Kristus sekarang ini adalah, ya, mujizat bisa terjadi, tapi tidak untuk semua orang. Tuhan selalu menjawab. Firman Tuhan menyatakan yang berlawanan. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Lukas 11 ayat 10. Jika Anda mengakui Lukas 11 ayat 9 benar-benar seperti yang dikatakannya, maka jika Anda meminta, Anda menerima. Tuhan tidak mengatakan tidak. Ini bukan sesuatu yang sudah lama berlalu. Ini bukan hanya tersedia bagi beberapa orang super kudus. Ini tertulis setiap orang yang meminta menerima. Kita semua memiliki pengalaman ketika kita berdoa dan meminta sesuatu tapi tidak terwujud. Di awal hidup saya berada dekat dengan banyak kematian. Pada dasarnya, nenek saya lah yang membesarkan saya karena kedua orang tua saya bekerja. Saya berdoa untuk nenek saya tapi ia meninggal ketika saya berusia 8 tahun. Ketika saya berusia 12 tahun, saya berdoa setiap hari selama 6 bulan agar ayah saya disembuhkan. Meskipun ia sakit parah dan dirawat di rumah sakit, saya sepenuhnya berharap ia sembuh, tapi ia meninggal. Pada usia 18 tahun, seorang gadis yang dekat dengan Jamie dan saya juga meninggal. Saya sudah bertahan dalam iman dan berdoa dengan orang-orang selama 2 jam atas orang-orang yang meninggal yang kami percaya akan Tuhan bangkitkan dari kematian. Itu tidak terjadi. Saya berdoa untuk 4 orang lain yang meninggal sebelum saya melihat orang pertama yang bangkit dari kematian. Anda pasti juga memiliki pengalaman sendiri. Kebanyakan orang Kristen tidak percaya Lukas 11 ayat 9-10 benar-benar sesederhana itu karena pengalaman seperti ini. Satu cara lain mengatakannya, pengalaman membawa lebih banyak beban di dalam kehidupan banyak orang ketimbang firman Tuhan. Jika Anda bisa memahami apa yang akan saya bagikan kepada Anda, maka ini sepenuhnya akan mengubah cara Anda berhubungan dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tentu saja Anda harus meminta sesuai dengan firman Tuhan. Jika sesuatu bukan bagian dari penebusan Kristus, maka Tuhan tidak menyediakannya untuk Anda. Itulah sebabnya jika Anda meminta pasangan hidup orang lain, Tuhan tidak akan memberikannya kepada Anda. Hubungan di luar nikah, perzinahan, atau poligami tidak diberikan melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Tuhan adalah kehidupan. Ia tidak akan membunuh seseorang karena Anda berdoa dan memintanya melakukan itu. Dalam penebusannya, Tuhan memberikan segala macam hal yang baik. Sukacita, damai sejahtera, hubungan yang dipulihkan, kesembuhan, keberhasilan, dan banyak lagi. Ini semua yang harus Anda minta. Saya sudah melakukannya, tapi tidak terwujud. Jika Anda meminta sesuatu yang dijanjikan dalam firman Tuhan, maka Ia memberikannya kepada Anda. Tidak, Ia tidak memberikannya. Bagaimana Anda tahu? Karena saya tidak melihatnya. Benar. Apakah Anda menerima? Masalahnya adalah Anda pikir Anda bisa menangkap apa yang Tuhan lakukan atau tidak lakukan dengan panca indera Anda. Jika Anda tidak bisa melihat, mengecap, mendengar, mencium, atau merabanya, maka itu adalah bukti Tuhan tidak memberikannya. Jawaban untuk dilema ini terletak dalam pemahaman akan keberadaan alam roh.
Tuhan adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Ketika ia bertindak di alam roh. Begitu Anda meminta sesuatu, Tuhan memerintahkan dan sesuatu itu akan diberikan. Meskipun ini dilakukan di dalam roh, apakah Anda melihatnya terwujud di dunia nyata atau tidak, sangatlah bergantung pada apakah Anda tahu bagaimana menerimanya daripada apakah Tuhan menjawab doa Anda. Itu adalah penyederhanaan yang berlebihan karena terkadang ada orang lain yang terlibat. Tapi ini terutama karena penerimaan Anda di dunia nyata atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda di dalam alam roh. Tuhan menjawab semua doa yang sesuai dengan firman-Nya. Namun kita tidak selalu melihatnya terwujud karena kita tidak tahu bagaimana menerimanya. Ini bukan karena Tuhan tidak menjawab. Tuhan menjawab semua doa yang sesuai dengan firman-Nya. Loh, apakah kau sedang mengatakan bahwa ini salah saya? Oh iya, benar. Ada orang-orang yang menjadi sangat marah pada saya dan berpikir, kau menyalahkan saya. Tidak, itu tidak benar. Saya hanya membiarkan Anda mengetahui bahwa jika seseorang tidak mendapatkannya, itu bukan salah Tuhan. Mengetahui bahwa Tuhan selalu setia membuat saya diberkati. Ia tidak memilih untuk menyembuhkan yang ini dan membiarkan yang lain sakit, membuat seorang sukses dan mengabaikan yang lain, atau memberikan sukacita kepada yang seseorang dan tidak kepada yang lain. Gagasan bahwa Tuhan hanya ingin memberkati orang itu dan membuat yang ini menderita tidaklah benar. Tuhan tidak seperti itu. Dalam kesetiaannya, Tuhan memiliki rencana yang sempurna untuk setiap kita, yang mencakup kesehatan, keberhasilan, sukacita, berkat, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Hanya saja tidak semua orang menerima dari Dia. Ini bukan berarti Tuhan tidak setia untuk memberi, tapi karena tidak semua orang mengetahui cara menerima, ini memang sesederhana itu.